Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geliseno Haji Mahendra dengan NPM 19120111166. Di sini saya akan menjelaskan profesi saya ketika telah menjadi sarjana hukum. Saya di sini ingin menjadi advokat. Secara normatif, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa peran advokat adalah menegakkan hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Namun meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara, dan jaksa secara polisi menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut. Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat atau klien dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut. Cara berpikir advokat harus objektif, menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan, dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Profesi advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapat tekanan juga dari manapun. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun, dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukumnya, produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyatanya hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu yang pertama, mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara. Yang kedua, mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan individual dan sosial. Dan yang ketiga, mendorong agar hakim tetap netral dalam pemeriksaan dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan. Apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas klemensi atau sekedar pemohon keadilan. Selain peran di atas, advokat juga memiliki peran dalam pengawasan penegakan hukum, penjaga kekuasaan kehakiman, dan sebagai pekerja sosial. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.